negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Ya kita gebuk, kita tendang. Udah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Yang berkaitan dengan masalah negara kita. Kita sekarang ini banyak, terutama dalam 8-6 bulan ini, banyak berbicara masalah kebinekaan, banyak berbicara masalah Pancasila, banyak berbicara masalah NKRI, banyak berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kerukunan kita. Sekali lagi, negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas, TAP MPR jelas. Kalau kita masih goyang-goyang, miring-miring, hati-hati. Asing yang seneng, orang luar yang seneng. Kalau sosial media udah di negara manapun sekarang ini dengan keterbukaan mengalami semuanya. Ada fake news, ada hoax, berita fitnah, berita bohong, berita semuanya orang kena sekarang ini. Sekarang bagaimana kita mengurangi itu, meminimalisir itu, sehingga berita-berita yang tidak betul itu tidak sampai ke rakyat, yang kadang-kadang tidak disaring, kadang-kadang tidak ada klarifikasi, langsung dimakan mentah-mentah. Ini tugas kita bersama untuk membentengi negara ini dari kadang-kadang panasnya suasana karena kabar-kabar bohong seperti itu, kabar-kabar fitnah seperti itu. Jangan sampai tenaga kita ini, energi kita ini, saving energi kita ini habis hanya untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Saling fitnah, saling menghujat, saling menjelekkan, saling mencemooh, saling mendemo, saling menolak. Habis energi kita untuk itu. Orang lain sudah berpikir Tesla, SpaceX, Hyperloop, Alipay. Kita hanya terjebak pada hal-hal yang menghabiskan energi kita habis dan kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali saling curiga antara kita. Berbicara mengenai SpaceX, bagaimana mengelola ruang angkasa,
agar berguna bagi manusia, kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain. Fitnah, kabar-kabar bohong, apakah ini mau diterus-teruskan? Kita masuk sekarang kepada anggaran. Coba kita lihat, anggaran kita juga gede, tapi kalau nggak tepat sasaran, dia tidak akan merubah apa-apa. Kalau anggaran itu hanya basa-basi, asal bisa menyajikan SPJ, kemudian beres sudah. Nggak tahu kita outputnya apa, nggak tahu kita outcome-nya apa. Kapan negara ini akan mau maju? Kita harus sadar semuanya. Dulu banyak yang belajar kepada kita. Malaysia, dulu guru belajar pada kita, kita ngirim guru ke sana. Sekarang kita sudah kalah. Dulu jalan tol, negara lain tahun 70-an, Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Kita 40 tahun hanya bisa membangun 780 kilo. Di Cina yang dulu belajar kepada kita sudah 280.000 kilo. Dulu belajar pada kita. Apa yang salah dari kita? Itu yang harus kita evaluasi. Saya kaget, dulu PT PAL tahun 72 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL, tahun 73 dibuka. Kita belum maju kemana-mana, dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Hal-hal seperti ini yang akan saya ingatkan kepada siapapun, bahwa kita sekarang harus merubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita, kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain. Kembali lagi ke anggaran, infrastruktur. Coba 2015 di PU saja 119 triliun. 2015, 2016 98 triliun. 2017 103 triliun. Itu infrastruktur hanya di PU. Saya ingatkan, ini juga perlu diawasi. Ini duit gede, ini anggaran gede. Di perhubungan, coba kita lihat, 2015 43 triliun, 2016 20 triliun, 2017 26 triliun. Ini duit gede sekali. Memang kita sekarang ingin fokus, ingin konsentrasi pada infrastruktur, karena kita sudah ditinggal jauh oleh negara-negara lain di sekitar kita. Ini adalah basic dalam rangka kita menuju ke step berikutnya. Anggaran desa, coba kita lihat. Hati-hati terhadap anggaran desa. 2015 20 triliun, 2016 47 triliun, 2017 60 triliun, meningkatnya, meloncat sangat besar sekali. Tetapi hati-hati, mengelola uang sebesar ini juga tidak gampang, tidak mudah. Hati-hati. Saya senang tadi kepala desa diajak untuk ke istana, tapi yang diajak adalah yang baik-baik, yang sudah bagus dalam pengelolaannya,
terhadap dana desa itu, dan para bupatinya juga. Saya titip 60 triliun itu bukan uang sedikit.